Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk membuat akun untuk daftar sekolah kedinasan tahun 2020. Namun sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke. Nah, seperti banyak orang tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu sih ya. Jadi pendaftaran sudah mulai hari ini tanggal 8 Juni 2020 pukul 8.20 WIB tadi. Ya hari ini tadi ya tanggal tanggal 8 ini. Jadi buat teman-teman yang calon taruna, calon praja atau mahasiswa sekolah kedinasan dan masih bingung bagaimana cara daftarnya, semoga video ini nanti bermanfaat ya. Jadi pendaftaran ini akan dibuka sampai 23 Juni 2020. Jadi masih cukup panjang. Ada sekitar 24 sekolah kedinasan yang buka ya. Tapi yang apa ya? Favoritnya stan itu nggak ada ya, nggak buka tahun ini. Lalu yang pertama ya langsung aja share ya. Teman-teman bisa buka di websitenya. Teman-teman bisa buka di sini sscasn.bkn.go.id ya. Lalu cari di sini mana nih, Dikdin, ini SCN, ini SP3K. Ini untuk PNS, CPNS, ini untuk P3K, ini untuk sekolah kedinasan ya. Diklik saja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sistem dikdin.bkn.go.id di sini ya. Bisa diregistrasi atau di daftar sekarang ini juga bisa. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Ada untuk langkah pertama ini pengecekan identitas. Silahkan teman-teman inputkan NIK sesuai KTP, lalu nomor kartu keluarganya, nama lengkap sesuai KTP, format tanggal lahir sesuai format ini, lalu masukkan captcha ini. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin KTP-nya masih bermasalah, silahkan diurus mumpung waktunya masih lumayan cukup panjang ya, sekitar berapa ya? 2 mingguan ya. Daftaran 2 minggu. Kalau bisa segera diurus. Di sini ada kan nih, kalau terdapat permasalahan terkait data seperti NIK tidak ditemukan, NIK dan KK nggak cocok, harap menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil di kabupaten kota domisili Anda dan pastikan data sudah tersinkronasi dengan server Dukcapil pusat. Nah, itu silahkan dicoba. Jadi kalau kok nggak bisa, jangan panik, langsung saja ke Dukcapilnya. Oke. Oh, kalau teman-teman tadi sudah daftar ya, teman-teman akan apa ya? Kalau datanya sesuai akan muncul form kayak gini ya. Nah, di sini ada beberapa isian ya. Kita lengkapin aja data-datanya kayak nama tanpa gelar ya. Isi tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum pada ijazah. Lalu tempat lahir, isi tempat lahir kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Tanggal lahir, isi tanggal lahir sesuai ijazah. Jenis kelamin, pilih jenis kelamin yang sesuai ya, dicek dulu nanti takutnya salah. Email, masukkan email yang valid ya dan aktif. Lalu password, pakai password yang mudah diingat buat teman-teman biar nggak hilang, atau misalkan disimpan aja ya. Kalau misalkan di browsernya ya disimpan ada cache-nya atau dicatat di note gitu ya. Lalu berikutnya ada konfirmasi password, jadi passwordnya harus dikonfirmasi. Lalu ada pertanyaan pengaman, satu, pilih pertanyaan pengaman Anda. Lalu jawaban pengaman, masukkan jawaban pertanyaan pengaman satu yang telah dipilih oleh teman-teman. Pertanyaan pengaman 2, pilih ya, dan jawabannya juga. Captcha, masukkan kode captcha-nya yang tampil di layar. Lalu upload pas foto dengan latar belakang merah. Lalu formatnya JPG atau JPEG, minimal 120 KB dan juga maksimalnya 200 KB ya. Jadi teman-teman yang fotonya kegedean bisa dikompres dulu ya. Lalu pastikan itu teman-teman sudah ngisi dengan benar, lalu klik lanjut. Lalu akan muncul halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSCASN itu sudah berhasil. Lalu teman-teman bisa klik cetak informasi pendaftaran, nanti digunakan untuk mencetak kartu informasi akun ya, sebagai bukti bahwa teman-teman yang akan ngedaftar ini berhasil membuat akun. Lalu simpan kartu itu dengan baik gitu ya.
Lalu teman-teman bisa lanjutkan login pendaftaran ya untuk form berikutnya. Itu nanti teman-teman akan dapat kartu informasi akun yang seperti ini gitu. Gampang kok. Nah, setelah teman-teman berhasil daftar ya, silakan kembali login di sistemnya di dikdin.bkn.go.id. Klik tombol yang tertera di sudut kanan ada login itu. Lalu kita menggunakan NIK dan juga password yang sudah kita daftarkan. Lalu teman-teman melakukan swafoto, ya swafoto. Siap-siap aja kartunya tadi di print ya. Kalau di CPNS itu harus bawa KTP dan juga kartu itu ya. Biasanya swafoto ada syaratnya sendiri, harus megang apa gitu. Nanti diikutin aja. Oke. Lalu teman-teman teman-teman hanya bisa ngedaftar di satu sekolah kedinasan. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan ya, teman-teman mau daftar di sekolah kedinasan mana, itu benar-benar harus difikirkan baik-baik karena memang hanya bisa milih satu ya. Teman-teman bisa kepoin dulu masing-masing websitenya, dibaca-baca gitu ya. Lalu teman-teman memasukkan nilai, melengkapi biodatanya. Lalu ada beberapa dokumen yang disyaratkan, mungkin tiap sekolah bisa berbeda, nanti teman-teman tinggal disiapkan ya. Di websitenya masing-masing sekolah kedinasan juga sudah dijelaskan dokumen apa yang dibutuhkan gitu. Nah, setelah itu dicek dulu, karena saat kita klik kirim itu kita sudah nggak bisa ngerubah data lagi, jadi benar-benar harus hati-hati. Lalu teman-teman disuruh untuk mengecek hasil verifikasi. Kalau teman-teman dinyatakan lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing ya, kode billing sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Aturan mengenai pembayaran silahkan dicek di web instansi atau sekolah kedinasannya masing-masing. Kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka akan diverifikasi untuk pembayarannya. Yang selanjutnya teman-teman akan dapat kartu ujian. Lalu tahap selanjutnya jelas pelamar mengikuti tahapan tes seleksi, lalu ngecek hasil kelulusan tes seleksi. Lalu yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan harap menghubungi sekolah kedinasan terkait. Itu teman-teman, jadi gampang kok ya. Jadi tinggal daftar, register, isi datanya, lalu dapat kode billing. Kode billingnya nanti dibayarkan, diverifikasi gitu. Cuman ya ini karena datanya nggak bisa diubah, jadi harus hati-hati ya dalam mengisi, dan cuman bisa memilih satu sekolah kedinasan. Jadi teman-teman harus benar-benar pertimbangkan. Jadi daftar sekolah kedinasan A, tahu-tahu harusnya yang B gitu, jangan, nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga yang daftar sekolah kedinasan tahun ini saya doakan lancar, lulus dengan nilai tertinggi, lancar terus sampai lulus gitu ya. Jadi ini banyak yang bilang kan sekolah kedinasan ini auto PNS kan gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan. Jadi tahapan tesnya sudah pernah saya bahas juga di video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi silahkan dipelajari tahapan tesnya apa saja gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Roman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.